Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini atas anugerah Tuhan kita diberikan satu hari yang baru, rahmat yang baru, kehidupan yang baru, dan kita patut mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bersama-sama di dalam Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan, mencari rancangan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita didapati menjadi pengikutnya yang setia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh kasih-Mu besar bagi kami. Engkau Allah yang selalu memberkati kami hari demi hari. Setiap saat Engkau memberikan kepada kami berkat-berkat yang tidak kami duga. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kami nafas kehidupan, rahmat yang baru, kasih yang baru, yang menjadi satu tuntunan kehidupan kami, mengerjakan banyak perkara sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami akan mengawali hari kami dengan belajar kebenaran firman Tuhan, mengenal kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Roh Tuhan yang memberikan pencerahan pengertian firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami simpan dalam hati, dan menjadi tuntunan kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur ayat 1 dan 2 dan dilanjutkan ayat ke-14 hingga ke-16. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu perananku, Allahku yang kupercayai. Dilanjutkan ayat ke-14 dan ke-16, demikian Tuhan Allah berfirman kepada pemazmur, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku, sebab ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Dengan firman Tuhan diberkati setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pada hari ini adalah Allah selalu memperhatikan. Allah selalu memperhatikan. Satu kisah seorang raja, dia memanggil para penjahit yang ada di dalam kerajaannya
untuk membuat pakaian dan permadani bagi sang raja. Sang raja kemudian membagikan kain sutra dan pola yang harus dibuat oleh para penjahit itu. Pola pakaian bagi sang raja dan pola yang akan digunakan untuk membuat permadani yang akan menjadi alas dalam kehidupan istana raja. Raja setelah memberikan kain sutra, memberikan pola kepada para penjahit, para penenun itu, dia berpesan kepada para penjahit itu, jikalau engkau mengalami kesulitan ketika membuat pakaian ini atau permadani yang aku pesan, kamu boleh bertanya kepadaku, boleh datang bertanya kepadaku. Setelah bersabda, berpesan, maka raja meninggalkan istana dan kemudian para penjahit, para penenun itu ketika dia melihat, mengambil kain sutra dan memperhatikan pola yang diminta oleh sang raja, mereka sebagian besar, bahkan semuanya mulai berpikir, ini pola seperti apa ya yang raja harapkan? Ini jenis tenunan seperti apa ya bagi permadani yang akan dipesan oleh raja? Semua penjahit, semua penenun setelah menerima kain sutra itu, melihat bahan, melihat pola, mereka kemudian berpikir bagaimana dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh raja itu dengan baik. Waktu berjalan dan menarik, ada satu orang penjahit muda yang menyelesaikan tugasnya dengan senang, lebih cepat daripada yang lain. Sementara yang lain mengalami kesulitan, pada penjahit yang lain mengalami berbagai kendala dalam menyelesaikan pesanan sang raja. Tapi ada satu penjahit muda, dia dapat menyelesaikan pesanan raja, membuat pakaian, membuat permadani bagi sang raja dengan cepat, dengan baik, bahkan dengan hati yang bersukacita. Sementara yang lain mengalami kesulitan. Maka penjahit yang lain kemudian bertanya kepada sang pemuda ini, kamu kok bisa cepat selesai itu bagaimana? Saya bingung loh, tidak mudah pola ini untuk membuat. Maka sang pemuda berkata demikian, tidakkah kamu tahu, aku sering datang ke istana, aku bertanya kepada raja tentang pola yang diberikan kepada saya, ukuran tubuh sang raja, dan apa mau sang raja untuk tenunan permadani yang dipesan oleh raja. Aku banyak datang, sering datang ke istana dan bertanya kepada raja tentang apa yang dimaui, dikendaki oleh raja, supaya dapat selesai sesuai dengan pesanan sang raja. Penjahit lain kemudian menjawab, loh itu kan merepotkan sang raja. Kami berpikir kalau kami sering datang ke istana, bertanya kepada sang raja yang sangat sibuk, tentu kami akan mengganggu dia. Tetapi sang pemuda ini menjawab, bukankah sang raja sudah berpesan, jika engkau mengalami kesulitan, kamu tidak tahu, kamu boleh bertanya kepadaku, boleh datang bertanya kepada raja. Dan raja justru menjadi senang ketika saya datang bertanya, agar apa yang dipesan oleh raja itu dapat selesai tepat sesuai dengan apa yang sang raja kendaki. Raja itu senang ketika kita datang bertanya kepada dia. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat passenger, demikian pula yang dialami oleh sang pemazmur, sama seperti sang pemuda tadi. Dia mendengar betul pesan dari sang raja dan dia percaya kalau aku bertanya kepada sang raja akan menjawab.
dan membantu dia menyelesaikan pesanan sang raja. Pemazmur di dalam Mazmur 91, dia mempercayai bahwa Tuhan Allah yang dia percayai adalah Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa, yang menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, yang akan mencukupkan segala hal apa yang menjadi kebutuhanku. Bahkan di dalam berbagai pergumulan, seruan hatiku, Tuhan Allah selalu memperhatikan. Sama seperti sang raja ketika pemuda bertanya tentang kain sutra, tentang pola yang dipesan, raja selalu memperhatikan apa yang kesulitan dari sang penjahit. Jauh lebih besar Tuhan Allah yang kita percaya dalam iman kepada Yesus Kristus. Dia Allah yang Maha Tinggi, Maha Kuasa, yang selalu memperhatikan segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia mendengar apa yang menjadi seruan hati kita. Tuhan Allah sudah berjanji dalam ayat ke-14 hingga ke-16 yang sudah kita baca tadi. Dikatakan demikian, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Inilah janji Allah dalam kehidupan setiap kita, anak-anaknya. Melalui iman kepada Yesus Kristus, Allah begitu besar kasih-Nya kepada kita. Allah selalu memperhatikan setiap apa yang menjadi kebutuhan kita. Dikatakan tadi sepanjang umur hidup kita, Dia akan mengenyangkan kita, mencukupi segala kebutuhan kita. Bahkan dalam pergumulan, kesulitan, penderitaan, ketika kita berseru mengenal nama Tuhan, Tuhan akan menjawab, meluputkan kita dari segala permasalahan, bahkan menyertai langkah kehidupan kita. Tetapi permasalahannya Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, ada sebagian pengikut Kristus, ada sebagian anak-anak Tuhan ketika menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan, doa, permohonan kepada Tuhan menjadi langkah terakhir ketika segala cara, segala upaya, segala daya, segala dana sudah dikerahkan dan tidak mendapatkan pemulihan. Baru kita datang berseru kepada Tuhan Allah kita, memohon pertolongan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukankah acap kali ini terjadi dalam kehidupan kita? Ketika kita sakit, kemudian kita berpikir, kita menjadi panik, dan kita segera mencari dokter yang terbaik di kota ini. Siapa ya? Atau perawatan yang terbaik di mana ya? Berapapun harganya aku akan bayar supaya aku sembuh. Tidak salah. Tetapi acap kali yang terjadi adalah kita melupakan Tuhan Allah kita. Allah kita, Tuhan kita selalu memperhatikan kehidupan kita. Dia hanya sejauh doa, demikian pujian yang kita naikkan. Tapi meski demikian halnya, masih ada anak-anak Tuhan yang tidak mengenal, tidak berseru kepadanya. Bahkan ketika permohonannya tidak segera dijawab, tidak segera dipenuhi pengharapan permohonannya,
dia tinggalkan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali, Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Dia Allah yang selalu memperhatikan segala kebutuhan kita, bahkan sampai yang detail sekalipun. Dan dia juga selalu memperhatikan setiap seruan doa kita. Sesederhana apapun, dia mendengar. Dan Tuhan Allah akan bekerja untuk rancangan dan waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Ketika kita percaya, sama seperti pemazmur tadi mengatakan di sana, Tuhan Allah adalah tempat perlindunganku, tempat kubu perlindunganku, aku percaya kepadanya. Demikian pula perjalanan kehidupan kita di sepanjang tahun 2023 ini. Allah selalu memperhatikan segala kebutuhan kita, bahkan sampai yang mendetail. Dan jangan lupa, Allah selalu mendengar dan menjawab setiap doa kita. Sesederhana apapun doa kita, Allah itu mendengar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai pengikut Kristus. Acap kali doa adalah pilihan cara terakhir bagi kami. Berseru kepada Tuhan adalah langkah terakhir di dalam menjalani berbagai pergumulan kehidupan di tengah dunia ini. Ampuni kami ya Tuhan, kami lebih mengandalkan pikiran kami, daya kami, kemampuan kami, uang harta kami untuk menyelesaikan setiap pergumulan permasalahan. Hari ini kami diingatkan, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi dalam Yesus Kristus hanya sejauh doa. Ketika kami mengenal dan berseru kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan mendengar. Tuhan menjawab setiap seruan hati kami, meluputkan kami dari penderitaan, dan menyertai kami setiap waktu. Bahkan Tuhan sepanjang kehidupan kami mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan tolong dalam sepanjang tahun 2023 yang akan kami jalani di depan, kami percaya Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus adalah tempat perlindungan, kubu pertahanan dalam kehidupan kami. Tuhan Allah kami selalu memperhatikan segala kebutuhan kami, bahkan sampai yang terkecil, yang mendetail sekalipun Tuhan sediakan bagi kami. Dan ketika kami berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa kami. Sesederhana sekalipun doa kami, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab seturut waktu dan kehendak Tuhan. Ajar kami ya Tuhan mengerti akan rancangan rencana Allah bagi kehidupan kami. Kami serahkan sepanjang hari ini segala aktivitas kami, kegiatan kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Dan setiap perjalanan kami, Tuhan memberikan perlindungan serta keselamatan. Setiap kami memiliki pergumulan yang berbeda satu dengan yang lain. Tuhan, hari ini kami belajar Engkau Allah selalu memperhatikan segala kebutuhan kami, pergumulan-pergumulan yang kami hadapi.
Bagi kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan kami. Bagi kami yang berduka, Tuhan hiburkan kami. Bagi kami yang berbeban berat, Tuhan berikan kekuatan kepada kami sanggup menanggungnya. Bagi kami yang menghadapi permasalahan, tantangan, Tuhan berjalan menyertai kami melaluinya dengan kekuatan dari Tuhan. Bagi kami yang tidak tahu kemana harus melangkah, hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan yang pimpin langkah hidup kami. Berdoa untuk sekolah-sekolah teologi, seminari, di mana Tuhan Engkau memanggil pribadi-pribadi menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Mereka dididik, dibina, dibekali, diperlengkapi, dibentuk di sekolah-sekolah seminari, sekolah teologi yang ada. Sungguh Tuhan berikan pertolongan bagi setiap dosen, setiap anak-anak-Mu yang Kau panggil menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Setiap orang yang terlibat di dalamnya, melalui interaksi, melalui proses belajar pengajar, kehidupan setiap hari yang dijalani. Pengenalan kepada Yesus Kristus semakin dalam, semakin yakin akan panggilan yang Tuhan berikan kepada anak-anak. Dan kami hidup dibentuk menjadi hamba Tuhan yang baik, yang setia, yang melayani jemaat Tuhan seturut dengan rancangan kehendak Tuhan. Dan ada mahkota kehidupan yang disediakan bagi kami yang setia. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, tapi sungguh Tuhan selalu memperhatikan dan cukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan berkati untuk setiap para pengurus yayasan dari sekolah teologi, seminari yang ada. Tuhan cukupkan segala kebutuhan hari demi hari, dan pengembangan, pelayanan, kurikulum, semua itu Tuhan yang akan campur tangan di dalamnya. Sehingga di dalam tantangan zaman yang semakin berat ini, setiap kami hamba-hamba-Mu dibekali oleh satu hikmat Tuhan yang sanggup untuk membina, menggembalakan, melayani setiap jemaat yang dipercayakan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Sungguh Tuhan, Engkau yang berbelas kasihan di tengah berbagai tantangan krisis yang dihadapi. Pemerintah pusat hingga daerah, mereka tetap dapat menerapkan kebijakan-kebijakan yang sungguh membawa kedamaian, kesejahteraan di tengah masyarakat. Dan setiap kami warga negara Indonesia, kami hidup bergandengan tangan meski kami majemuk, beragam dan berbeda. Ajar kami untuk saling menghormati, hidup dengan toleransi, dan sungguh saling mengasihi, menolong dalam berbagai kesulitan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Tuhan berkati negara kami Indonesia di dalam berbagai tantangan yang dihadapi, bahkan ancaman bencana alam. Tuhan, Engkau yang akan luputkan. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyerangkah kehidupan kita hari demi hari, bertumbuh menjadi pengikut Kristus yang setia, karena kita percaya Tuhan Allah selalu memperhatikan segala kebutuhan kita, menjawab setiap doa kita, seturut waktu dan rancangan Tuhan yang indah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, karena begitu besar kasih Allah bagi kita, Dia selalu memperhatikan segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Meski yang detail sekalipun, yang terkecil sekalipun, Dia akan cukupkan, dan Dia akan mendengar dan menjawab setiap seruan hati kita, meski sederhana apapun, karena kasih-Nya melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.